mendengar istilah gratifikasi dan suap? Sekilas, keduanya terlihat sama-sama berupa pemberian, tapi ternyata dampaknya sangat berbeda. Satu bisa dianggap wajar dan bahkan dilaporkan, sementara yang lain bisa membuat seseorang terjerat kasus korupsi dan masuk penjara. Nah, di video ini kita akan membahas secara singkat dan jelas apa itu gravitasi, apa itu suap, dan bagaimana cara kita membedakannya. Memberi dan menerima hadiah sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tahukah kamu, hadiah tersebut dapat berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang ilegal. Hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar, kekeluargaan, dan tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Namun, jika hadiah tersebut diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, bisa disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. Gratifikasi sering dianggap sebagai durian runtuh karena bisa datang seketika tanpa diminta. Terkadang, pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal, tapi malah berakhir meminta balas budi. Karenanya, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. Jika sifatnya transaksional, serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi, maka bisa disebut sebagai praktik suap. Bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji. Jadi, contohnya begini, seorang pejabat mendapat hadiah jam tangan mahal dari seorang pengusaha setelah membantu mengurus izin proyek. Kalau hadiah itu diberikan setelah pekerjaan selesai dan pejabat tersebut melaporkannya ke KPK, maka itu bisa dianggap gratifikasi yang sah. Tapi kalau hadiah itu diberikan supaya pejabat itu mempercepat izin proyek atau berpihak pada si pemberi, maka itu sudah termasuk suap. Jadi, perbedaannya terletak pada niat dan tujuannya. Apakah murni tanda terima kasih atau justru ada kepentingan di baliknya? Agar lebih mudah diingat, yuk kita lihat perbedaannya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Lalu, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari gratifikasi dan suap? Ada 4 langkah sederhana. Yang pertama, tolak pemberian mencurigakan apalagi jika terkait jabatan atau keputusan. Yang kedua, laporkan setiap bentuk gratifikasi ke KPK maksimal 30 hari sejak diterima. Yang ketiga, pahami aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat, jaga integritas dan profesionalitas di tempat kerja maupun sekolah. Dengan cara itu, kita bisa menjadi pribadi yang jujur, bersih, dan berintegritas. Nah, dampak dari suap penyuap yaitu hilangnya keadilan, hilangnya kualitas diri, hilangnya kejujuran, dan pesimis terhadap kemampuan yang dimiliki. Pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Manfaat pengendalian gratifikasi adalah bagi individu, membentuk pegawai yang berintegritas. Bagi instansi, mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi.
Bagi masyarakat, memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap, dan pemerasan. Untuk mencapai keberhasilan penerapan program pengendalian gratifikasi, berikut tahapan yang harus dilakukan. 1. Komitmen dari pimpinan instansi. 2. Penyusunan aturan pengendalian gratifikasi. 3. Pembentukan unit pengendalian gratifikasi atau UPG. 4. Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi. Dengan upaya perbaikan berkelanjutan, maka akan terbentuk lingkungan yang berintegritas dan bebas dari gratifikasi. Ayo, dukung program pengendalian gratifikasi untuk Indonesia bebas korupsi. Mari kita mulai dari diri sendiri, tolak gratifikasi, jauhi suap, dan biasakan bersikap jujur sejak dini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.